Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pemirsa YouTube SMA Babu Salam Pekanbaru TV dimanapun Anda berada, para kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, khususnya santri dan alumni santri, orang tua dan wali santri SMA Babu Salam Pekanbaru, dan lebih khusus lagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Babu Salam Pekanbaru Riau. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai di hari yang ke-24 Ramadan ini, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2020, kita masih mampu melaksanakan ibadah Ramadan walaupun di suasana COVID-19, dan alhamdulillah kita masih mampu melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini alhamdulillah YouTube SMA Babu Salam TV kembali hadir di hadapan pemirsa semuanya. Untuk kali ini akan menyampaikan kajian tentang kaifiyat salat Id, yaitu salat Idul Fitri, kemudian dan juga tentang ibadah-ibadah atau amalan-amalan sunat yang dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap umat Islam sebelum melaksanakan salat Id. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah, yang akan memberikan kajian tentang kaifiyat salat Id dan amalan-amalan yang dilakukan sebelum melaksanakan salat Id, khususnya pada tahun ini 1441 Hijriah, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andus Haji Imran Effendi Hasibuan MA. Beliau adalah selaku Kepala Sekolah SMA Babu Salam Pekanbaru sekaligus guru SMA Babu Salam. Sebelum kita mendengarkan kajian yang akan diberikan oleh beliau, marilah sama-sama kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa SMA Babu Salam TV yang berbahagia dan teristimewa, anak-anak kami santri Pondok Pesantren Babu Salam, mulai dari TK, SD, SMP dan SMA, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, wali santri, dan yang kita hormati, kita muliakan Ketua Yayasan Syekh Abdullah Prokan, Tuan Guru Syekh Haji Ismail Royan, serta seluruh pengurus yayasan, keluarga besar Yayasan Syekh Abdullah Prokan, dan kembali kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bersyukur alhamdulillah pada kesempatan ini SMA Babu Salam TV kembali datang
ke ruang bapak-bapak, ibu-ibu, ke ruang santri, ke hadapan para pemirsa untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan salat Idul Fitri, khutbah salat Idul Fitri, kemudian takbiran, dan juga nanti ada disinggung sekilas tentang zakat fitrah. Kita bersyukur, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-24 puasa kita. Kami ingatkan kepada pemirsa, kepada kita semua, teristimewa kepada anak-anak kami supaya meningkatkan amal ibadah. Semakin ke penghujung bulan Ramadan, mestinya kita tingkatkan amal ibadah. Apalagi pada malam-malam yang terakhir ini, apalagi nanti malam yang ke-25, yang menurut perkiraan sebagian wali Allah, ulama-ulama, pada tahun ini kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Karena memang kalau kita perhatikan, mulai dari malam ke-17 sampai malam ke-24, mungkin belum lagi datang malam Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar adalah satu malam yang sangat agung, yang Nabi kita memerintahkan kepada kita untuk mencarinya pada 10 malam yang terakhir, terutama pada malam-malam ganjil. Sebab itu kepada pemirsa semua, nanti malam dan pada malam-malam berikutnya, mari kita isi malam dengan penuh ibadah, dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran, kurangi untuk tidur pada anak-anak kami, supaya kita mendapat fadilat yang sangat agung, yaitu beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah dalam masa 1000 bulan, yang waktunya sama dengan setara dengan 83 tahun 4 bulan. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kembali TV Babu Salam TV menjelaskan amal ibadah yang amat penting, yaitu salat Idul Fitri dan khutbah pada salat Idul Fitri. Penjelasan ini semakin menjadi penting, lebih penting, karena suasana pada masa ini kita masih dalam keadaan suasana PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sehingga pemerintah dan kita pun sudah berazam untuk tidak melanggarnya, dan kita semua insya Allah akan sholat di tempat yang diizinkan, termasuklah di rumah-rumah. Oleh sebab itu tahun ini agak berbeda, karena setiap rumah harus ada yang mampu menjadi imam sholat dan mampu menjadi khatib, menyampaikan, membacakan khutbah sholat Idul Fitri. Inilah latar belakang, sehingga dari Pondok Pesantren Babu Salam Pekanbaru, khususnya SMA Babu Salam Pekanbaru, kami bermusyawarah dan kami menyepakati untuk menyampaikan bimbingan salat Idul Fitri dan khutbah salat Idul Fitri pada hari ini. Pemirsa yang berbahagia, begitu terbenam matahari nanti pada hari terakhir bulan Ramadan, begitu terbenam matahari di ufuk barat, masuk waktu maghrib, maka sudah berlalulah bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Berarti kita sudah masuk bulan Syawal. Dan sejak mulai terbenam matahari pada malam 1 Syawal, maka disunnahkan memperbanyak takbiran. Takbiran ini sudah mafhum, masyhur, diketahui oleh masyarakat secara umum, dan nanti akan dicontohkan oleh tim kita. Ada 5 orang tim dari SMA Babu Salam
yang terdiri dari guru-guru kita yang akan dipimpin nanti oleh Ustadz Khalifah Muhammad Ali Sregar SAG untuk mencontohkan bagaimana bertakbiran. Pemirsa yang berbahagia, disunnahkan bertakbiran sejak terbenam matahari pada 1 Syawal sampai khatib naik mimbar atau sampai imam mengucapkan takbiratul ihram. Kecuali bagi orang yang tidak ikut sholat, maka dia menurut sebagian ulama masih dapat disunnahkan takbiran selagi khatib belum selesai dari khutbahnya. Pemirsa yang berbahagia, jadi itulah dia waktu. Kalau pada malam hari, maka disunnahkan takbiran dalam waktu yang tidak terbatas. Selain daripada mengikuti akibat salawatil khams, tentu mengikuti salat fardu, maghrib, isya, subuh. Itu dia. Karena kalau zuhur dan asar pada 1 Syawal tidak disunnahkan lagi. Berbeda dengan takbiran pada hari raya Adha, Idul Adha. Itu takbirannya menurut sebagian ulama mulai dari subuh tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah sampai sesudah asar 13 Zulhijjah, hari terakhir dari hari tasyrik. Tapi kalau takbiran pada hari raya fitrah, Idul Fitri, hanya sampai khatib naik mimbar. Pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Pemirsa yang berbahagia, dalam ayat ini ada ayat walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan-bilangan puasa Ramadan. Insyaallah bulan ini puasa kita genap 30 hari. Bisa 29 hari dan bisa genap 30 hari. Tapi menurut perhitungan secara hisab tahun ini insyaallah genap 30 hari. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu. Pemirsa, alhamdulillah kita dapat menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Kita dapat qiyamul Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, salat sunnah yang lain, memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah dan lain-lain. Macam-macam ibadah yang kita tingkatkan selama bulan Ramadan. Ini semua adalah atas hidayah, atas taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Oleh sebab itu, maka berdasarkan ayat ini, maka disunnahkan bertakbir begitu berlalu Ramadan. Dan nanti akan kita saksikan, kita dengarkan contoh takbiran. Mengenai takbiran mungkin kita bicarakan hanya sekilas. Kemudian kita lanjutkan dengan solat Idul Fitri. Solat Idul Fitri adalah solat yang tergolong sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, dan dianjurkan sebenarnya mendirikannya dengan berjamaah. Berjamaah yang paling afdal dalam fikih Syafi'i adalah di masjid. Tapi kalau masjid tidak dapat menampung jamaah, maka lebih afdal di lapangan. Berjamaah, apa arti jamaah? Jamaah itu dari jamaah. Dalam bahasa Arab ada pembagian jumlah kepada 3. Ada mufrad, ada musanna, dan ada jama'. Mufrad itu 1, musanna 2, jama' 3 atau lebih.
Oleh sebab itu, seperti juga sudah kita baca dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat tentang pelaksanaan ibadah pada masa COVID-19 ini, bahwa solat berjamaah untuk solat Idul Fitri dapat dilaksanakan dan disebut berjamaah apabila jamaahnya sudah cukup 3 orang. Jadi semuanya berjumlah 4 orang. Imam 1 ditambah dengan jamaahnya 3 orang, 4 orang. Inilah fatwa yang sudah disampaikan oleh MUI kita dari MUI Pusat. Oleh sebab itu, pemirsa yang berbahagia, tentu kita berharap seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik orang awam, apalagi orang yang tergolong berilmu, kita berharap semuanya dapat mendirikan solat Idul Fitri ini secara atau dengan berjamaah. Berjamaah di rumah. Berjamaah, mungkin jamaahnya di rumah ada lengkap. Ada bapak, ada ibu, suami istri, ada anak-anaknya. Mungkin ada sampai 7 orang, sampai 10 orang, berarti terdiri laki-laki dan perempuan. Kalau jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka imamnya harus laki-laki. Mungkin ada di keluarga tertentu dalam keadaan orang tua sudah tiada, bapaknya sudah tiada, tapi alhamdulillah ibunya masih ada, sudah janda, kemudian punya anak 3 orang atau 4 orang, semuanya perempuan, tidak ada laki-laki. Maka kalau jamaahnya semuanya perempuan, juga dapat dilaksanakan solat Idul Fitri berjamaah, yaitu diimami oleh 1 orang perempuan dan makmumnya semuanya perempuan. Tapi kalau ada anak-anak walaupun mumaiz, anak-anak yang berusia 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, mumaiz. Apa itu mumaiz? Mumaiz adalah anak-anak umur kanak-kanak yang sudah dapat membedakan antara yang membahayakan dengan yang tidak membahayakan. Kalau dia dilepas di pinggir jalan, banyak mobil, kendaraan berlewatan, dia pasti tidak mau menyeberang karena dia tahu bahwa kalau dia menyeberang dia akan ditabrak, berbahaya bagi dia. Beda dengan anak yang berusia 2 tahun, dilepas, dia akan lalu saja, lewat saja, walaupun banyak kendaraan, walaupun akan mengancam nyawanya. Ini anaknya belum memais. Jadi kalau ada anak laki-laki walaupun memais, maka perempuan tidak boleh menjadi imam. Imamnya harus anak-anak yang laki-laki. Pemirsa yang berbahagia, kemudian dalam berjamaah ini tentu ada aturan-aturannya. Dalam salat Id tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Beda dengan dalam salat Jum'ah, berjamaah salat Jumat atau salat-salat fardu, ada azan dan ada iqamat. Tapi kalau dalam salat Id, salat sunnah Id, tidak ada azan, tidak ada iqamat. Yang ada an-nida. An-nida itu apa? As-salatu jami'ah. Jadi salah seorang dari makmumnya, salah seorang dari jamaah, dia berdiri, kemudian dia bacakan, dia kumandangkan 3 kali, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah li'idil fitri asabakumullah. Atau kalau sukar untuk yang panjang, cukup 3 kali baca as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Kemudian berdiri semuanya, imamnya harus di depan. Kalau di rumah beda dengan di masjid. Kalau di masjid, walaupun jauh jarak antara imam dengan makmum saf pertama, jamaahnya sah. Tetapi kalau di luar masjid, seperti di rumah atau di lapangan, jarak antara saf pertama dengan imam ada aturannya. Aturannya tidak boleh lebih dari 3 hesta. Tidak boleh. Paling panjang, paling jauh
antara tempat berdiri. Jadi ukurannya tempat berdiri, tumit. Antara tumit makmum pada saf pertama dengan tumit imamnya tidak boleh lebih dari 3 hasta. Ini harus kita perhatikan dalam solat berjamaah di luar masjid. Kalau lebih, menurut sebagian ulama tidak sah jamaahnya. Jadi untuk ihtiyat, untuk lebih hati-hati supaya susunan jarak antara imam dengan makmum ini kita perhatikan. Kemudian, kalau jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka laki-laki harus di shaf yang di depan. Kemudian di belakangnya, di sebelah kiri posisinya, ya, sebelah kiri imam, ya, bukan sebelah kanan imam. Di belakang sebelah kiri imam, berbaris jamaah yang perempuan. Lalu solat, niatnya sudah masyhur, maklum. Usolli sunnatal li'idil fitri, sunnatal li'idil fitri, rak'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Sebagai makmum, saya solat sunnah idul fitri 2 rakaat tunai mengikut imam karena Allah Ta'ala. Kalau imamnya usolli sunnatal li'idil fitri rak'ataini adaan imamal lillahi ta'ala. Ini sudah mafhum. Dan itu lafaz. Itu lafaz. Melafazkannya dalam fikih Syafi'i itu sudah. Tapi yang wajib adalah yang di hati. Yang di hati itu apa? Saya solat sunnah idul fitri. Itu saja. Kapan itu di hati? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar ini bersamaan dengan mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan bahu. Memang ada 2 pendapat. Dalam fikih Syafi'i juga ada 2 pendapat. Kalau kita lihat dalam Al-Muhadzab fi Fiqh Imam Syafi'i yang dilulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi, beliau itu setentang dengan telinga. Tapi kalau kita lihat Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, beliau menegaskan bahwa setentang dengan bahu, dan beliau mengatakan hadis yang menjelaskan setentang dengan bahu itu adalah mutawatir. Saya sudah meneliti sampai 70 hadis sahih, kata Imam An-Nawawi. Dan inilah yang dipatwakan, yang diijtihadkan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang beliau jelaskan terangkan di dalam kitabnya Al-Um. Pemirsa yang berbahagia, jadi waktu mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, disitulah kita berniat dalam hati, saya solat sunnah idul fitri mengikut imam 2 rakaat, mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Tapi yang syaratnya tidak mesti selengkap itu, saya solat sunnah id, sudah sah. Pemirsa yang berbahagia, kemudian solat id sama dengan solat Jumat. Artinya imam membaca dengan jahar. Imamnya membaca dengan jahar, dan disunnahkan dalam fikih Syafi'i, disunnahkan pada rakaat pertama membaca surat Qaf sesudah membaca surat Al-Fatihah, dan pada rakaat kedua disunnahkan membaca surat Iqtarabat. Atau pada rakaat pertama dibaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua dibaca Al-Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Pemirsa yang berbahagia, dalam salat setelah takbiratul ihram, maka pada rakaat pertama langsung membaca doa iftitah. Doa iftitah sudah mafhum, Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, sebelum membaca ta'awuz, maka pada rakaat pertama disunnahkan membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Allahu Akbar. Kemudian antara takbir, ini yang 7 kali ini di luar dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram tidak masuk yang 7. Antara setiap 2 takbir disunnahkan membaca Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Kemudian diletakkan lagi, bersedekap lagi tangan di atas pusat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Mengangkat tangan juga ketika takbir. Baru diletakkan lagi, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, sampai 7 kali. Setelah itu barulah dibaca Fatihah. Sebelum membaca Fatihah, pada rakaat pertama disunnahkan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah ta'awuz yang paling afdal menurut Imam Syafi'i. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Fatihah. Imam membaca Fatihah. Ketika imam membaca Fatihah, makmum semestinya sebaiknya dengarkan dulu. Lebih afdal didengarkan dulu. Setelah selesai nanti membaca Fatihah imamnya, barulah makmum membaca Fatihah. Imam membaca ayat, makmumnya sudah selesai membaca Fatihah, maka dia mendengarkan bacaan ayat yang dibaca oleh imam sampai nanti ruku', yang i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, berdiri lagi ke rakaat kedua, berdiri Allahu Akbar. Jangan langsung membaca Fatihah. Setelah berdiri, baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Takbir lagi sebanyak 5 kali. Di antara 2 takbir tetap membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Bersedekap lagi sampai 5 kali. Setelah itu baca Fatihah tanpa membaca ta'awuz lagi, langsung basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin. Nanti diaminkan oleh jamaahnya. Pemirsa yang berbahagia, itu mengenai solat Idul Fitri sampai mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Imamnya kalau dia langsung menjadi khatib, boleh berdoa sebentar, tapi saya sarankan langsung saja, ya, langsung saja berdiri di mimbar. Coba kita lihat mimbar. Mimbar dalam solat berjamaah, solat Id atau solat Jumat atau solat jamaah yang lain yang ada khutbahnya. Posisi mimbar itu kita lihat mimbarnya ada podium, ada kursi tempat duduk khatibnya nanti antara 2 khutbah. Kemudian meletakkan mimbar. Ini ada di dekat mimbar ini ada beberapa sajadah, ada sajadah imam, di belakangnya sajadah makmum. Posisi letak mimbarnya di samping imam, di hujung sajadahnya di sebelah kanan. Itulah dia. Sama dengan posisi mimbar di masjid-masjid. Kalau kita lihat, bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua, kalau kita lihat di masjid-masjid, mimbar itu posisinya diletakkan di sebelah kanan mihrab, ya. Di sebelah kanan mihrab, dan dia ketika imam duduk menghadap ke arah kiblat, maka posisi mimbar itu berada di sebelah kanan imam. Ini tempat meletakkannya, ini sebelah kanan ini adalah sunnah. Jadi di dalam fikih Syafi'i, seperti di dalam Minhajut Talibin yang ditulis oleh Imam Nawawi, ditegaskan itu bahwa disunnahkan meletakkannya di sebelah kanan mihrab. Pemirsa yang berbahagia, begitu nanti, mungkin tidak ada mimbar, tidak ada podium di rumah, tapi ada meja. Disunnahkan punya mimbar, walaupun dia dalam bentuk meja. Jadi nanti santri, bapak-bapak, pemirsa yang berbahagia, bisa kita manfaatkan meja yang ada di rumah menjadi mimbar. Kemudian kursi satu diletakkan di samping mimbarnya untuk tempat duduk. Setelah mengucapkan salam tadi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka imamnya langsung berdiri dan dia
mimbar mengucapkan salam menghadap kepada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah wajib menjawabnya, hukumnya fardu kifayah. Maka jamaah menjawabnya. Tentu semua jamaah menjawabnya supaya semua dapat pahala. Tapi kalau satu orang saja menjawab, sudah tidak ada lagi yang berdosa. Kalau tidak ada yang menjawab, maka semua makmumnya itu berdosa. Karena hukum menjawab salam yang diucapkan oleh khatib adalah fardu kifayah. Pemirsa yang berbahagia, kalau dalam sholat Jumat setelah mengucapkan salam, maka khatibnya duduk. Bisa nanti bapak-bapak, santri, pemirsa yang menjadi imam boleh duduk dulu, dan boleh juga langsung menyampaikan khutbah. Jadi khutbah Idul Fitri, khutbah solat Idul Fitri itu sama dengan khutbah solat Jumat, yaitu 2 kali, 2 khutbah. Rukunnya juga sama. Jadi rukunnya, syaratnya juga sama. Ini sudah mafhum. Rukunnya itu apa? Ada 5 rukun khutbah. Ya. Yang pertama mengucapkan hamdalah, ya, memuji Allah. Alhamdulillah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah cukup, ya. Kemudian yang kedua membaca salawat untuk Nabi. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Atau Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sudah cukup, sudah terpenuhi rukun. Tapi tentu karena Rasulullah menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita, kalau kita mengucapkan salawat, supaya kita baca dengan salawat yang paling indah dan lengkap, yang sempurna. Kenapa? Karena salawat yang kita bacakan itu disampaikan ke Rasulullah, didengar oleh Rasulullah, dan Rasulullah menjawabnya. Makanya kalau kita bersalawat itu janganlah yang pendek-pendek kali, jangan ambil yang rukun-rukunnya saja. Bacalah salawat yang bagus. Rasulullah suka. Makanya beliau arahkan supaya kita membaca salawat yang lengkap sempurna. Yang kedua, rukunnya salawat. Yang ketiga, berwasiat untuk bertakwa. Yang berwasiat untuk bertakwa. Ini harus dalam bahasa Arab nih, tiga-tiganya. Memuji, salawat, berwasiat untuk takwa. Fa ya ibadallah, ittaqullah. Itu sudah cukup. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu sudah cukup. Kalau dilanjutkan, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Itu lebih lengkap. Ya, wahai para hamba Allah, aku berwasiat kepada kamu semua dan juga kepada diriku supaya bertakwa kepada Allah. Sungguhnya orang yang bertakwa itu beruntung. Nah, itu rukun yang ketiga. Rukun pertama, kedua, ketiga ini harus dibaca pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Harus, ya. Nanti pada khutbah kedua juga dibaca, ya. Pada khutbah pertama, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, ittaqullah, usikum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Nah, itu dia 3 rukun. Kemudian rukun yang keempat adalah membaca ayat. Membaca ayat ini boleh kita baca pada khutbah pertama, boleh pada khutbah yang kedua. Jadi di satu khutbah dibaca 1 ayat, itu sudah cukup. Tapi ayat yang sempurna, yang lengkap, jangan separuh ayat. Misalnya yang biasa dibaca, ya, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kalaupun tidak hafal itu, baca ayat mana saja yang hafal. Misalnya tentang puasa, ya. Jadi kalau sudah dibaca pada khutbah pertama, tak dibaca pada khutbah kedua pun sudah cukup. Tapi kalau dibaca pada kedua-duanya tentu tidak ada salahnya. Pemirsa yang berbahagia, kemudian rukun khutbah yang kelima adalah berdoa untuk kebaikan kaum muslimin.
dan muslimat pada khutbah yang kedua. Jadi kalau dua ini ditentukan, dia harus pada khutbah yang kedua. Beda dengan membaca ayat tadi. Kalau membaca ayat itu, kalau kita baca pada khutbah pertama, boleh. Pada khutbah kedua, boleh. Kalau pada dua-duanya ada dibaca ayat, bagus. Tapi kalau doa, misalnya, Allahumma ghfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Cukup. Itu sudah cukup. Kalau memang tentu kita berdoa, kita bacalah doa yang agak panjang. Kenapa? Karena ini termasuk waktu yang mustajab. Apalagi kalau dalam suasana seperti sekarang ini, kita tambah dengan doa tolak bala, supaya Allah hilangkan, Allah buang, Allah matikan virus corona yang sudah sangat meresahkan umat manusia di seluruh dunia. Supaya Allah hilangkan dari muka bumi ini. Ini tentu bagus sekali. Pemirsa yang berbahagia, kemudian setelah itu, dalam khutbah hari raya, ada yang perlu kita perhatikan. Pemirsa, terutama yang akan menjadi khatib, ada yang perlu isi, salah satu isi kandungan khutbah Idul Fitri itu semestinya ada menyampaikan tentang zakat fitrah. Beda dengan kalau khutbah Idul Adha. Kalau pada khutbah Idul Adha, semestinya khatib menyampaikan tentang penyembelihan hewan kurban. Jadi kita nanti semua khatib pada Idul Fitri ini semestinya menyampaikan tentang zakat fitrah. Apa zakat fitrah itu? Zakat yang dengan membayarnya akan mendapat banyak fadilat. Pertama, kembali kepada fitrah. Fitrah itu apa? Dilahirkan dalam keadaan suci tanpa dosa. Kemudian zakat fitrah juga berfungsi menambal, menyempurnakan berbagai kekurangan-kekurangan ibadah puasa kita. Karena kita sebagai hamba yang dhaif, yang lemah, tentu meskipun kita berpuasa, kadang-kadang kita melakukan banyak hal yang dapat merusak ibadah puasa kita. Maka dengan membayar zakat fitrah, kekurangan-kekurangan puasa kita itu dihilangkan oleh Allah dan diberikan kesempurnaan-kesempurnaan ibadah kita, terutama ibadah puasa yang kita tunaikan. Zakat fitrah ini sudah mafhum, adalah dalam bentuk makanan pokok yang menjadi makanan pokok di negeri. Kalau kita misalnya beras, dan juga difatwakan oleh MUI, dapat dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk beras itu hitungannya 4 mud. 1 mud itu 6 ons, berarti 2,4 kg. Untuk ihtiyat berhati-hati maka kita sempurnakan menjadi 2,5 kg. Itulah dia zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh setiap orang untuk dirinya dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya menafkahinya, termasuk istrinya, anaknya, kalau ada ahli keluarganya yang tinggal dengan dia, tidak punya ayah lagi, tinggal dengan dia, maka itu pun wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya keponakannya, saudaranya itu sudah meninggal, dia mengasuh, mendidik anak yatim itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah keponakannya itu, karena itu sudah termasuk orang yang wajib dinafkahinya. Pemirsa yang berbahagia, zakat fitrah ini dalam fikih Syafi'i ada beberapa waktu untuk waktu mengeluarkannya. Dalam fikih Syafi'i mubah. Yang pertama hukumnya mubah. Mubah dari awal Ramadan. Jadi dari satu Ramadan sudah boleh dibayarkan zakat fitrah. Tapi itu hukumnya mubah. Mubah. Kalau Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau suka membayar zakat fitrah itu kira-kira 2 atau 3 hari sebelum hari raya. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau ini adalah salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Beliau ketika Rasulullah wafat masih berusia belasan tahun, tapi akhirnya beliau menjadi seorang ulama dari kalangan sahabat karena memang suka ilmu, pencinta ilmu. Jadi beliau punya kebiasaan membayar zakat fitrah itu sekitar 3 hari sebelum 1 Syawal. Nah, itu mubah. Kemudian ada hukumnya wajib. Wajibnya itu kapan? Setelah terbenam matahari
pada hari terakhir bulan Ramadan. Jadi setelah terbenam matahari pada malam 1 Syawal itu menjadi wajib. Siapa yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Pemirsa yang berbahagia, ada 2 syarat ya. Selain daripada syarat Islam ya. Ada 2 syarat supaya zakat fitrah seseorang wajib dikeluarkan ya. Pertama, dia Islam. Yang kedua, dia hidup dalam 2 masa. Ini perlu untuk kita perhatikan. Hidup dalam 2 masa, yaitu masa Ramadan dan masa bulan Syawal. Kalau ada seseorang, dia sakit, umurnya 70 tahun, dia sakit, kemudian pukul 5 pada hari terakhir bulan Ramadan, pukul 5 petang, dia wafat. Maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia tidak hidup pada 2 masa, yaitu masa Syawal. Tapi kalau ada orang sakit, kemudian pukul 8 malam, pas waktu takbiran, malam hari raya, dia wafat. Berarti dia hidup 2 masa. Hidup pada bulan Ramadan dan hidup pada bulan Syawal. Maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Begitu juga kalau anak yang lahir, bayi. Misalnya ada bayi lahir, dari pukul 3 hari terakhir Ramadan itu sudah sakit ibunya, sudah dibawa ke rumah sakit, tidak lahir-lahir. Kemudian pukul 8 malam, malam hari raya, diputuskan untuk menyelamatkan harus dioperasi. Maka dia operasi. Selamat ibunya, selamat anaknya. Anaknya, lahirnya kapan? Pada waktu takbiran. Berarti dia hidupnya hanya pada 1 masa. Dia tidak hidup pada masa bulan Ramadan. Maka bayi ini tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, inilah dia syarat zakat fitrah. Jadi kalau sudah terbenam matahari pada malam 1 Syawal itu hukumnya wajib. Kemudian sunnah mengeluarkannya pada waktu pagi sebelum sholat Id. Nah, ini kadang-kadang banyak orang-orang awam salah paham. Dia mengejar yang sunnah, katanya sunnah, padahal sebetulnya lebih bagus dibayar pada waktu malamnya. Atau mengikut Abdullah ibnu Umar tadi, 2 hari 3 hari sebelum 1 Syawal. Nah, ini salah paham ya. Itu sunnah. Kemudian ada makruh. Makruh itu kapan? Kalau dia keluarkan zakat fitrahnya itu sesudah selesai sholat Idul Fitri. Jadi dalam fikih Syafi'i tetap sah zakat fitrahnya dan tetap namanya zakat fitrah, bukan sedekah biasa. Itu tidak sesuai dengan ijtihad Imam Syafi'i. Kalau ijtihad Imam Syafi'i, kalaupun dikeluarkan sesudah selesai khutbah Idul Fitri, namanya tetap zakat fitrah, tapi makruh hukumnya. Apa yang makruh? Makruh itu kalau kita lakukan, maka hilang fadilat. Kalau dilakukan makruh dalam solat berjamaah itu fadilatnya apa? Lebih afdal 27 dibanding dengan solat sendirian. Tapi kalau kita melakukan yang makruh ketika solat berjamaah, maka fadilat yang 27 derajat itu hilang. Begitu juga lah kalau kita bayar zakat fitrah. Kita bayar zakat fitrah sesudah selesai solat Id, sesudah selesai khutbah Id, maka hilang fadilatnya. Apa fadilatnya tadi? Fadilatnya itu menutupi kekurangan-kekurangan puasa kita. Tidak bisa lagi. Zakat fitrah yang dibayar sesudah solat tidak berfungsi lagi untuk menutupi berbagai kekurangan-kekurangan ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan. Jadi rugi sekali. Ini hukumnya makruh. Kemudian ada lagi hukumnya haram, berdosa malah. Kalau ia bayar sesudah terbenam matahari pada 1 Syawal. Udah masuk hari kedua baru dia bayar. Inilah dia mengenai zakat fitrah yang perlu disampaikan oleh khatib dalam khutbah salat Idul Fitri. Pemirsa yang berbahagia, kemudian tentu banyak mungkin yang perlu disampaikan, tapi untuk hemat kami supaya tidak terlalu lama arahan ini, dan nanti akan didampingi dengan tulisan kami, dan dalam bentuk tulisan akan di share nanti melalui WhatsApp misalnya, dapat nanti pemirsa atau santri khususnya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, wali santri Pondok Pesantren Babu Salam khususnya, dapat nanti membaca tulisan kami tentang bimbingan salat Idul Fitri
khutbah Idul Fitri, dan ada lagi nanti khusus lagi tentang zakat fitrah. Inilah yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, dan tentu kami sampaikan kepada pemirsa, mari perhatikan nanti contoh yang akan ditunjukkan oleh tim kita, dari ustaz-ustaz kita dari SMA Pesantren Babu Salam Pekanbaru, contoh takbiran, kemudian contoh solat, dan contoh menyampaikan khutbah Idul Fitri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Andus Haji Imran Effendi Hasibuan MA yang begitu panjang lebar, dan mudah-mudahan para pemirsa semuanya bisa memahami, khususnya para santri dan alumni SMA Babu Salam Pekanbaru, dan lebih umum lagi adalah seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Babu Salam Pekanbaru. Baik, di dalam Al-Quran disebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi di situ ada, kalau ru'yah tidak ditemukan, maka disempurnakanlah bilangan Ramadan, berarti 30 hari. Dan kemudian di situ kita disunatkan untuk takbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi takbir ini disunatkan dimulai sejak awal masuknya 1 Syawal, tenggelamnya matahari pada 30 atau 29 Ramadan, masuk waktu maghrib, maka dimulailah atau disunatkan kita membaca takbir sebanyak-banyaknya mulai saat itu sampai ketika sholat Id dimulai, atau dalam hal ini sholat Idul Fitri dimulai. Baik, sama-sama kita dengarkan contoh takbir yang dianjurkan di dalam agama kita, yang dalam hal ini akan langsung dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ali Sregar, SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha
إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, khususnya santri SMA Bobo Salam Pekanbaru. Seperti biasa, sebelum sholat dimulai, maka didahului dengan azan. Azan pada sholat Id ini berbeda dengan azan pada sholat-sholat 5 waktu. Dia hanya berbentuk iqamah, hanya berbentuk ajakan. Dan bagaimana bentuknya? Kita lihat praktek langsung dari Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Ismail Pane MAG. Kepadanya dipersilakan. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu li'idil fitri rahimakumullah. Wassalatu la ilaha illallah. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk atau praktek sholat Idul Fitri yang dalam hal ini langsung diimami oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Mahfud Ihsan. Kepada beliau dipersilahkan. استووا الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya santri SMA Abu Salam Pekanbaru, demikian contoh salat Id. Ini salat Idnya belum saatnya sebenarnya, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian tadi disampaikan oleh pemateri di depan tadi bahwa antara sholat dan khutbah bisa membaca doa dan juga bisa langsung. Nah, kita praktekkan yang langsung. Jadi khatib atau imam langsung menyampaikan khutbahnya. Demikian, mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقال أيضا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin
jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Bersama-sama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kemenangan kita pada pagi ini, kita dapat berkumpul sekalipun di rumah kita masing-masing atau mungkin ada yang berkumpul di lapangan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan ketakutan, di mana pada saat situasi seperti ini negeri kita bahkan dunia secara luas sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya makhluk kecil yang tidak kasat mata tapi sungguh sangat mengusik kebebasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusik aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks beribadah atau kehidupan kita sosial sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah kerana kita telah menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat kemenangan dan mendapat keberuntungan kelak di yaumil qiyamah dalam bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca merupakan pertanda bahawa sesungguhnya kita rindu kepada beliau. Ada tertanam, terusik di dalam hati kita, kalaulah bisa hari ini kita bertemu dengan Nabi, bertemu kita dengan Nabi. Kalaulah kita hari ini bisa berkumpul dengan Nabi, berkumpul kita dengan Nabi. Tapi kerana memang Allah masih menginginkan kita untuk terus berjuang untuk memenuhi kehidupan kita, untuk mencukupkan amal ibadah kita sampai pada ujung kehidupan kita. Maka mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW membuahkan hasil kelak di yaumil qiyamah dengan syafaat dari baginda Rasul untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Khatib pada pagi Idul Fitri ini membawakan ayat Al-Quran sebagai dalil khutbah kita, surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah olehmu akan solat dan tunaikan pula olehmu akan zakat, dan apa saja yang kamu lakukan untuk dirimu perkara yang baik-baik, tajiduhu indallah, kamu akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat dari apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Kita hari ini telah menyelesaikan ibadah Ramadan kita. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaja min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummuh." Siapa yang mengerjakan ibadah puasa di siang bulan Ramadan, lalu kemudian malamnya dia melakukan qiyamul lail Ramadan, maka dia akan keluar dari dosanya seperti dia baru dilahirkan dari rahim ibundanya. Ma'asyiral muslimin, kalaulah kita memahami hadis ini bahawa sesungguhnya setiap orang yang melakukan ibadah Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa di siang hari, lalu kemudian malamnya melakukan solat-solat sunnah yang telah ditentukan oleh Rasulullah, maka sesungguhnya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan mengeluarkan kita dari kesalahan dan dosa kita. Tapi hal ini juga belum cukup, karena masih ada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan kepada kita semuanya bahawa sesungguhnya ada perkara-perkara yang terkadang kita lakukan kesalahan di dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, terutama ibadah puasa. Maka oleh kerana itu ada satu amal ibadah lagi yang bisa membersihkan kesalahan-kesalahan ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu pembayaran zakat fitrah. Kalau tadi kita membersihkan diri kita dengan berpuasa, dan itu adalah konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah zakat fitrah, yang ini konteks ibadahnya adalah ibadah sosial. Tadi kita peduli terhadap diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita peduli kepada diri kita sendiri dengan melalui hamba-hamba Allah yang lain, yakni melalui ibadah sosial dengan ibadah zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah.
Maka ibadah zakat fitrah ini merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai pada malam pertama Idul Fitri, sampai pada subuh hari pagi hari di bulan 1 Syawal Idul Fitri. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayarkan ibadah zakat fitrah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah ibadah yang fardu. Salat adalah ibadah fardu. Puasa adalah ibadah yang fardu. Zakat fitrah juga ibadah yang fardu. Menurut faham ulama Syafi'i, ada beda antara fardu dengan wajib. Kalau fardu itu yang pertama, dia ada waktu yang ditentukan. Kewajibannya ada waktu, ada limitnya. Itu namanya fardu. Kalau wajib dilakukan tidak ada limitnya. Satu contoh, solat itu fardu. Solat zuhur itu fardu, mulai diwajibkan pada saat masuknya waktu dan berakhir dia pada sampai akhirnya waktu. Itu fardu. Kalau dia tidak lakukan pada saat itu, maka dia dosa. Tapi kalau dia tak melakukan setelah waktunya selesai, maka dia akan berdosa 2 kali. Yang pertama, dosa dia tidak melakukan ibadahnya. Yang kedua, dosa dia tidak melakukan pada waktunya. Maka solat yang ditinggal tetap juga wajib dikerjakan sekalipun di luar waktu. Karena ini adalah fardu. Maka zakat fitrah karena dia fardu, maka bentuknya juga akan seperti itu. Wajib dia dikerjakan pada saat waktunya. Pada saat waktunya sudah selesai, ada orang yang tidak membayar zakat fitrah, maka dia wajib membayar zakat fitrahnya, tapi dia berdosa karena dia tidak melaksanakan pada waktunya. Beda dengan kewajiban. Memberi nafkah kepada istri dan anak-anak adalah kewajiban. Berbakti kepada orang tua kita adalah kewajiban. Nah, kewajiban memberi nafkah ini tidak ada limit waktunya. Boleh siang, boleh malam, boleh sore, boleh petang. Boleh hari ini, boleh besok, boleh tahun ini kalau kita mampu. Dan boleh tahun besok kalau kita tidak mampu. Begitu juga dengan berbakti kepada ibu dan ayah kita. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Maka sesungguhnya zakat fitrah sebagai fardu bagi kita semuanya. Ini bersangkut paut dengan kepentingan dan kemaslahatan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang-orang yang memang berhak menerima untuk zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap hamba-hamba Allah yang mampu. Di dalam Al-Quran dikatakan itulah asnaf yang 8. Di antaranya adalah fakir miskin. Zakat fitrah adalah kepedulian kita dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, yang barangkali kehidupannya tidak seberuntung kita, yang barangkali kehidupannya susah di bawah garis kemiskinan. Pada saat orang-orang bergembira dia, orang-orang mendapatkan kemenangan dari puasanya, tapi dia tak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan kesenangan karena memang dia tak punya apa-apa. Maka zakat fitrah ini yang diberikan, yang dikeluarkan oleh umat Islam, itu paling tidak akan membahagiakan kehidupan orang-orang fakir miskin, para du'afa yang ada di sekitar kita, minimal pada saat hari raya itu. Maka zakat fitrah ini, ada beberapa hikmah dari zakat fitrah ini. Yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wah, sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini banyak. Dan dalam harta kita ini, dalam nikmat yang Allah berikan pada kita, itu ada hak orang lain. Maka hak orang lain itu yang mesti kita keluarkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kita, pada harta sebagian orang Islam, ada hak-hak bagi orang-orang yang meminta, dan ada hak-hak bagi orang-orang miskin tapi dia menahan dirinya untuk tidak mau meminta, tapi tetap mereka punya hak untuk kita bahagiakan dan kita sejahterakan. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Maka mudah-mudahan dengan Idul Fitri yang hari ini kita laksanakan, puasa yang sudah kita selesaikan, lalu kita sempurnakan dengan zakat fitrah yang kita keluarkan, orang-orang miskin, orang-orang fakir yang ada di sekitar kita akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan mereka di dalam berhari raya. Yang kedua, hikmah zakat fitrah itu adalah membersihkan harta. Kalau puasa itu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa kita, maka zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan harta kita. Alangkah bahagianya kita
ketika hari ini diri kita bersih dari dosa, lalu kemudian harta kita bersih dari perkara-perkara yang mungkin tidak diridhai oleh Allah, maka sesungguhnya kita betul-betul telah menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan keberuntungan kita inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini dan akan membawakan kebahagiaan kita kelak di yaumil qiyamah. Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil mursalin khatamun nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma dfa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك وأعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Para pemirsa SMA Babu Salam TV dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, demikianlah contoh pelaksanaan atau kaifiat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang kami contohkan ini adalah pelaksanaan di rumah. Jadi dari mulai teorinya atau kaifiatnya, kemudian praktek pelaksanaannya sudah kami sampaikan semampunya dan mudah-mudahan bisa membantu kaum muslimin dan muslimat, khususnya santri SMA Babu Salam Pekanbaru
dimanapun Anda berada. Demikianlah sajian channel SMA Babu Salam Pekanbaru TV yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sampai saatnya nanti pada 1 Syawal tanggal 24 Mei 2020 atau tepatnya 1 Syawal 1441 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih kami mohon dimaafkan. Kami segenap kru atau guru-guru SMA Babu Salam Pekanbaru mengundurkan diri dari udara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.